Ratnawati dengan nomor NIP 198203062023212007 dari SMP Negeri 2 Suranenggala siap melakukan rencana aksi untuk memenuhi tugas orientasi PPPK tahap 3 Kabupaten Cirebon tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ratnawati dari SMP Negeri 2 Suranenggala akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana aksi menjadi ASN yang berakhlak. Dalam mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Sebelum ASN menjalankan tugasnya diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core values, berakhlak, dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa, sebagai transformasi budaya kerja ASN. Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi manajemen ASN dalam mendukung terciptanya ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan yaitu A. Kegiatan orientasi PPPK memiliki maksud 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. B. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon di SMP Negeri 2 Suranenggala Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini izinkan saya menyampaikan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai berikut. 1. Berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat. 2. Sejahtera. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi Cirebon Kota Susu, lumbung pangan nasional. 3. Agamis. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Maju. Meningkatnya produktivitas masyarakat lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan BKPSDM dan Dinas Pendidikan melalui peningkatan SDM. Nilai dan etika organisasi pemerintah atau OPD. Pada slide ini saya tampilkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan SMP Negeri 2 Suranenggala, tempat saya bekerja. Dari visi dan misi serta program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan visi misi SMP Negeri 2 Suranenggala inilah saya berinisiatif merencanakan program kerja 5 tahun untuk memenuhi tugas orientasi sebagai ASN PPPK tahap 3 tahun 2024. Adapun visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yaitu 1. Cirebon bebas buta huruf Al-Quran. 2. Cirebon bebas biaya pendidikan dan bebas putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Cirebon berbudaya membaca. Dan visi misi SMP Negeri 2 Suranenggala sebagai berikut. Unggul dalam prestasi, berdasarkan iman dan takwa, dan berwawasan iptek, serta berbudaya lingkungan. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sesuai ketentuan Pasal 23 UU Nomor 5/2014 Pegawai ASN Wajib. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ke-8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penilaian kinerja PPPK sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai. Kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja akan diberhentikan dari PPPK. Tugas pokok dan fungsi guru. Tugas pokok guru yaitu 1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai beban kerja guru. Adapun fungsi dari guru yaitu guru berfungsi untuk menjadi seorang pendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Peran guru yaitu sebagai pendidik, guru sebagai manajer dan leader, guru sebagai fasilitator, guru sebagai administrator, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai dinamisator, guru sebagai evaluator, dan guru sebagai supervisor. Di antara gambar-gambar ini adalah peran-peran kita sebagai guru. Metrik rencana kerja saya 5 tahun sebagai ASN PPPK dari tahun 2024 sampai dengan 2029. Yang pertama dengan judul Mari Mengaji. Tujuan kinerjanya mewujudkan program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bebas buta huruf Al-Quran. Dengan indikator, siswa membiasakan membaca Al-Quran dimulai dengan mengenal dan memahami huruf hijaiyah. Waktu pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2024 sampai 2029, 3 JP setiap hari. Program yang kedua, pembelajaran bermakna. Tujuan kinerja yaitu mengembangkan potensi siswa berbasis IT. Indikatornya, siswa mampu membuat infografis, words pada aplikasi Canva atau PitchR. Waktu pelaksanaan Maret dan September 2024 sampai dengan 2029, 3 JP. Yang ketiga, pembiasaan sholat duha. Tujuan kinerja mewujudkan salah satu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Indikatornya, murid dapat menerapkan sholat duha secara sadar tanpa paksaan. Waktu pelaksanaan Januari sampai Desember 2024 sampai dengan 2029. Rencana yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan kinerjanya menciptakan merdeka belajar di kelas. Indikator yang pertama, melalui ice-breaking, murid dapat menikmati rasa rileks dalam belajar. Yang kedua, melalui pembelajaran berbasis IT, murid dapat mengoperasikan games quizzes. Waktu pelaksanaan Februari, April, Agustus, dan Oktober tahun 2024 sampai 2029. Dan rencana yang kelima, pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Tujuan kinerjanya menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan sikap biasa sholat berjamaah tepat waktu. Dalam hal ini sholat zuhur yang sedang berada di sekolah. Waktu pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2024-2029 setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Demikian metrik yang dapat saya sampaikan. Semoga terlaksana dengan baik. Ini dokumen rencana aksi saya sebagai gambaran dalam melaksanakan program 5 tahun ke depan dari 2024 sampai dengan 2029. Semoga berjalan lancar sehingga bisa membawa kebaikan untuk SMP Negeri 2 Suranenggala khususnya dan pemerintah Kabupaten Cirebon pada umumnya. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala
سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة. Demikian video rencana aksi yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.